Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Welcome again in our meeting 2 ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di meeting yang kedua. Kita coba masih di present ya. Present and simple past. Oke, plus nantinya ada materi preposisi plus objek. Baik. Sebelum lebih jauh lagi melengkapi semua pola di simple present dengan simple past, mari kita review materi yang lalu ya. Bahwa dalam kalimat simple sentence harus terdiri dari one subject plus one verb. Harus ada satu subjek plus satu verb. Kemudian subjek, Anda masih ingat apa saja yang tergolong subjek kemarin? Plus kemarin ada teman kita yang bertanya ya, di mana contohnya verb ing atau gerund sebagai subjek? Oke, sebentar kami berikannya. Oke, ada yang masih ingat? Yang pertama, subjek itu boleh berupa kata benda. Kemudian ada kata ganti, pronoun. Pronoun ini ayu, dewi, he, she, it. Kemudian ada non phrase, ini yang paling banyak jenis subjek di TOEFL ya. Ini polanya artikel, the, an, plus noun. Kemudian ada gerund, ini yang kemarin ditanyakan oleh teman kita. Gerund itu verb ing, selama dia tidak menggunakan koma ya. Nah, di sini perhatikan subjek dengan verb tidak ada perantara koma kan? Ya, langsung aja subjek dengan verb berdekatan. Dan yang terakhir adalah noun clause. Baik. Sedangkan untuk kata kerja, ada yang masih ingat apa saja yang tergolong kata kerja? Boleh. Tentu ada to be ya. To be yang pertama ada are. Kemudian was, were. Kemudian yang ketiga ada be. Dan yang terakhir ada been. Nah, inilah jenis-jenis to be. Setiap teman-teman mendapatkan ini, maka dia kata kerja. Apalagi verb 1 ya. Kemudian verb 1 plus s or es. Kemudian ada juga verb 2. Verb 2 ini ditandai dengan akhiran ed atau dia punya perubahan tersendiri atau irregular. Kemudian ada to have. Ada have, has, had. Ada lagi to do ya. Do, does, did. Dan yang terakhir adalah modals. Will, kemudian would, can, could, shall, should, may, might, must. Oke, kalau teman-teman menemukan jenis-jenis subjek ini, kemudian verb, oke, aman. Lihat adalah kalimat. Intinya jangan Anda gunakan double subjek atau double verb. Karena kalimat sederhana hanya satu subjek dan satu verb. Nah, soal TOEFL yang kemarin kami berikan yang berupa simple present, khususnya menggunakan kata kerja to be. Oke, kita sudah masuk ke materi simple present. Nah, untuk simple present, ciri-cirinya ada dua ya. Yang pertama,
yang menggunakan to be. Am is are. Setelah to be diikuti oleh complement, pelengkap. Nah, contoh pelengkap itu seperti adjective, ya, kemudian noun. Saya singkat aja ya, adjective, noun, adverb of place. Berikutnya, ciri yang kedua dari simple present, nah ini yang belum dibahas, adalah yang menggunakan verb one atau verb one s or es. Setelah itu diikuti objek atau keterangan. Baik, sehingga karena di sini banyak pilihan kata kerja, otomatis Anda kemarin harus betul-betul tahu mana subjek tunggal dan mana subjek yang jamak. Itulah yang akan mempengaruhi to be yang mana yang cocok atau kata kerja yang mana yang cocok. Subjek yang singular. Ya, ciri utama dari subjek singular tentu nggak ada tambahan s-nya. Nggak ada tambahan s or es. Adapun jenis-jenis subjek yang tunggal dari 5 jenis subjek secara umum, yang pertama semua benda yang tanpa akhiran s or es itu dianggap tunggal. Kemudian kata ganti he, she, it juga dianggap tunggal. Kemudian gerund juga dianggap tunggal, guys. Noun clause juga dianggap tunggal. Saya singkat aja NC. Maka semua jenis subjek yang tunggal ini, kalau dia menggunakan to be, maka teman-teman harus menggunakan is. Jadi ini nggak boleh bergabung ya. To be nggak boleh gabung dengan verb 1 atau verb 1 plus s or es. Nggak boleh. Kalau Anda gunakan to be, maka nggak boleh menggunakan verb 1. Sebaliknya, kalau Anda menggunakan verb 1, maka teman-teman nggak boleh lagi menggunakan to be. Sedangkan untuk subjek yang jamak, plural, ciri-ciri utamanya tentunya ada tambahan s or es di akhir kata bendanya. Contohnya apa? Semua benda plus s or es. Ada juga benda yang tanpa akhiran s. Dia punya perubahan sendiri. Namanya noun irregular. Ya, contohnya satu gigi a tooth. Kalau banyak gigi teeth. Jadi dia punya perubahan jamak tersendiri. Gak boleh Anda harus tambahkan s. Gak boleh. Kemudian kata ganti you Dewi itu masuk kategori jamak. Ya ini aja jenis-jenis subjek yang jamak. Sehingga semua subjek yang jamak ini maka dia cocoknya dengan are. Oke. Aman ya? Baik. Kalau nantinya di pilihan sudah nggak ada to be, maka Anda boleh menggunakan ini, verb one. Tapi harus ada tambahan s-nya. Verb one, s or es. Ya. Jadi ini dipasangkan lagi. Semua subjek yang tunggal, kalau tidak ada to be is di pilihan, maka Anda boleh memilih verb one, s or es. Sedangkan kalau subjeknya jamak, yang ditandai dengan akhiran s or es atau irregular, maka teman-teman gunakan verb one. Tidak ada tambahan apapun. Kita harus berikan penekanan, kalau bendanya ditambahkan akhiran s or es, maka ini dianggap jamak. Kalau verbnya ditambahkan s or es, maka ini dianggap singular. Makanya ini singular cocok dengan singular. Ini verb one dianggap jamak bertemu dengan subjek yang jamak pula. Coba kita berikan contoh ya. She is a doctor. Nah, ini contoh yang menggunakan to be. Kalau tidak menggunakan to be, langsung aja verb one. She works. Ada tambahan S-nya kan? Karena she-nya itu tunggal. At the hospital. Oke. Berikutnya, yang ini.
We are students. Okay. We read some book. Nah, ini dia. Jadi hanya verb satu, nggak ada tambahan apapun. Kalau subjeknya jamak. Sedangkan kalau subjeknya tunggal, teman-teman tambahkan akhiran s pada kata kerjanya. Tapi itu tidak bisa digabungkan dengan to be. Salah satunya aja. Oke, kemudian kalau dalam bentuk negatif, to be ini kan tinggal ditambahkan not. She is not a doctor. We are not students. Kan? Tetapi kalau yang ini nggak bisa hanya langsung mengatakan she don't work atau we don't read, nggak bisa. Sorry, she not work atau we not read, nggak bisa. Maka teman-teman butuh lagi does not verb satu, yang ini butuhnya do not verb satu juga. Jadi sudah tidak ada verb s or es. Semua menggunakan verb satu. Yang membedakan itu adalah penggunaan does not dengan do not. Coba kita ubah. He doesn't. Karena subjeknya tunggal maka gunakan does. Does not. Setelah does not verb one. Jadi ini yang tadinya works. Langsung aja work at the hospital. Oke, begitu juga kalau subjeknya jamak. Anda harus ganti atau tambahkan menggunakan do not. We do not read some book. Ya kan? Nggak boleh Anda tukar. She do not. Nggak bisa karena pasangan tunggal itu harus does not. Atau jamak Anda gunakan does not. We does not. Nggak boleh juga. Jadi sesuai dengan polanya aja. Jelas sekali ya perbedaannya. Oke, ada tanggapan dulu guys. Oh iya, untuk contoh Jeren seperti apa? Jadi teman-teman setiap menemukan verb ing di awal kalimat tanpa ada koma maka itu subjek. Nah, ini subjeknya learning. Tidak ada koma kan di situ. Ini subjeknya, verbnya mix tambahan s. Kan banyak jenis kata kerja ya yang di sini tadi. Teman-teman dapatkan beberapa jenis kata kerja. Intinya jangan double-double. Boleh double tapi selama kata kerjanya itu connect satu sama lain. Tapi seperti to be am is are nggak boleh bergabung dengan verb one atau verb one s nggak boleh bergabung, ya kan? Oke. Karena di sini kebetulan saya ingin menggunakan antara verb one atau verb one s or is, gerund itu verb ing dianggap tunggal, makanya tambahkan akhiran s or is. Kata kerja plus s itu dianggap tunggal. Kalau benda dianggap jamak. Hati-hati kembali. Oke, masih ada tanggapan? Kalau nggak ada waktunya untuk latihan. Ketika sudah masuk soal pilihan ganda atau structure, teman-teman fokus lagi menentukan ada nggak subjek verb di rangkaian kalimat itu. Kalau subjeknya nggak ada ya cukup teman-teman cari subjek. Tapi perlu waspada, kata kerja yang Anda temukan itu kata kerja yang merujuk kepada subjek tunggal atau jamak. Nah ini bisa berpotensi antara penggunaan verb one atau verb one s or es. Jangan sampai Anda lupa, oh ini hanya butuh subjek. Langsung aja Anda cari subjek. Padahal di pilihan ada beberapa kemungkinan subjek. Makanya Anda harus lihat lagi kata kerjanya. Dia butuh tunggal atau jamak. Atau sebaliknya, Anda lihat di rangkaian kata subjeknya udah ada. Verbnya hilang.
Ya, maka perlu Anda waspada jangan sampai verb yang akan Anda pilih harus sinkron dengan jenis subjeknya, apakah tunggal atau jamak. Oke, aman ya? Kalau aman kita lanjut ke Google Form-nya. Saya akan kirimkan di grup.
Oke, sebelum ke soal Google Form, mari kita pemanasan dulu ya. Kira-kira jawaban nomor satu apa? Silakan. Run atau runs? Boleh di kolom chat? Atau langsung Runs. secara live? Oke, runs. Iya, karena sini subjeknya tunggal. Ingat, subjek tunggal, cari kata kerja yang plus S. Dua, bark. Ya, karena subjeknya jamak. Maka kata kerjanya nggak perlu plus S. Iya. Tiga. Nah ini tadi sih yang R. salah satu yang ditanyakan oleh teman kita. Yang benar adalah R, karena ini dianggap jamak. Lanjut empat. Is. Iya, the game tidak ada tambahan S. Jadi ini subjeknya tunggal. Lima, Worry. 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 Ya, subjeknya jamak. Enam, Study. study atau studies. Study. Studies. Studies ya. Study. Karena dia kan she itu masuk tunggal. Tujuh. Is. Nah, kalau yang ini or baru is. Kenapa? Karena benda sebelum or dengan benda setelah or semuanya tunggal. Hanya tetap jadi tunggal. Berikutnya, 8. Was. Ya, that itu dianggap sebagai kata tunjuk untuk tunggal. 9. Is. Hmm? R. Ya, ini kebalikan dari that. Kalau those itu untuk kata tunjuk jamak. 10. Lagi or. Sebelum or dengan setelah or semuanya benda tunggal. Maka tetap dihitung tunggal is. 11. Watches. Nah, ini juga or. Tapi perhatikan dulu. Benda sebelum dan setelah or itu beda. Kalau seperti ini adanya, maka yang dihitung itu setelah or-nya, guys. Watch. Ya, jadi kalau ada or, benda sebelum dan setelahnya beda, maka yang dihitung setelah or-nya. Karena sisters-nya jamak, maka kata kerja juga harus jamak. Cukup verb 1, nggak usah tambahan S. Lanjut 12. Lesson. Oke, lesson. 13. Study. Ya, study karena subjeknya jamak. 14, ini pasti kalau N itu jamak. 15. Juga N berarti jamak. Don't. Don't. 14, Benito, tunggal das. There. Nah, kalau ada kata there, kan dihitung itu subjeknya itu setelah kata kerjanya. Nah, ini subjeknya Candice, berarti karena dia jamak R. are. Lagi ada there, berarti di belakangnya one. Oke, is. 18 ini nama orang. Meskipun dia akhiran S, tapi kalau orangnya cuma satu ya is. Kemudian cloud, jamak. Nah, lebih-lebih untuk soal nomor 20, semuanya jamak. Ya, tentu kata kerjanya juga harus jamak. Aman ya? Next. Nah, ini soal yang berupa Google Form yang teman-teman tadi sudah jawab. Yang harus Anda lakukan dulu, tentukan subjek verbnya. Subjek itu biasanya berada di awal kalimat. Selama tidak ada koma, ini ada komanya guys. Maka ini boleh dicoret aja. Cari kata kerjanya, oh ternyata ada is. Maka yang hilang itu subjeknya. Langsung aja cari subjek. Ya, Bravo. Gio Karatno, jawabannya berapa? 2. Bravo. Subjek cari dulu. Kalau teman-teman menemukan artikel di awal kalimat dan tidak ada koma, maka ini dianggap subjeknya. Verbnya ada nggak?
Tidak ada. Nggak ada. Berarti di antara jenis-jenis kata kerja yang muncul di pilihan adalah belongs. Ada plus S. Lanjut 3. Preposition has. Dari kata to sampai settler belum ada verbnya. Kalau verbnya nggak ada ya urutannya subjek juga nggak ada. Yang mana nih subjek verb? Oke, Alpha. alpha. 4. Ini pernah dibahas juga. Kalau menentukan subjek di tengah-tengahnya ada of, maka yang dihitung itu sebelum of-nya. Close. Cari verbnya, ada nggak? Nggak ada ya. Berarti yang blank ini Anda harus cari verb. Berarti berapa kan? 5. Lagi, subjek verb seperti biasa. Ini bukan verb, ada to. Jadi setiap ada kata to diikuti verb 1, itu bukan verb. A tomato plant. Oke, verbnya nggak ada, berarti urutannya subjek dulu. Ini yang ada subjek verb. Yes. 6. Grow, close, summer. Nah, ini ada grow-nya, verb. Berarti yang Anda butuhkan subjek. Usahakan subjeknya jamak. Berarti Indra plane. bravo. Ini nggak boleh, dia akan double verb. Ini above dengan for nggak boleh. Ini adalah preposisi. Preposisi itu nggak bisa jadi subjek. 7. Kalau ada artikel di awal kalimat dan tidak ada koma, maka berpotensi menjadi subjek. Verbnya ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Berarti Charlie. ya. 8. Ini separates. Ini kata kerja nih. Central Verb 1 Park. ada plus S. Central Park. Maka Anda butuh subjek. Central Park. Gak usah ada banyak embel-embel seperti ini. Ya, verbnya sudah ada kan. Tidak boleh lagi menggunakan pilihan yang ada verbnya. Berikutnya 9. Ada lagi artikel di awal kalimat, ini bisa jadi subjek. Verbnya nggak ada. Di antara awal pilihan yang mana menunjukkan verb? Charlie kan? Charlie. Charlie. Karena ada tambahan S. Ini kan artikel ing dari awal nggak ada verb ing dalam kategori verb. 10. Lagi artikel subjek from Nebraska nggak ada verbnya. Anda butuh verb. Close. Ya, close. 11. Maka ini yang jadi subjeknya. Berarti yang hilang adalah verbnya kan? Are. Oke. 12. Nah, lagi kalau dapat koma di awal kalimat itu bukan subjek. Approximately nggak ada verbnya. Normalnya kan subjek dulu kemudian verb. Karena nggak ada subjek verb di pilihan, maka delta bisa Anda gunakan. Setelah there kata kerja dulu, kemudian subjek. Maka ini yang dianggap sebagai subjek. Nya 13. Alfa ya, sisa subjek yang Anda cari. 14. Ini gross-nya terpampang nyata dia sebagai verb. Ini bisa menjadi subjek karena dia tunggal. Tunggal boleh bertemu verb 1 plus S. Sisa berikan aja arti. Iya. 15. Berarti ini yang jadi subjek. Artikel di awal sebelum preposisi in. Cari verbnya nggak ada. Di antara pilihan yang ada verbnya Bravo, Charlie. Ini nggak boleh karena they akan double dengan subjek the three basic chores. Ya kan? Ternyata subjek ini ada plus S-nya, maka dia plural. Maka di antara dua pilihan yang ada verbnya ini ya cari verb yang untuk plural yaitu are. Dapatlah Charlie.
Ada tanggapan sebelum lanjut ke materi simple past? Aman? Oke, nggak ada pertanyaan. Berikutnya. Sekarang simple past. Nah, untuk simple past juga memiliki dua ciri-ciri utama. Nah, simple past ada dua pola juga ya. Sama dengan simple present. Yang pertama, yang menggunakan to be, tapi to be-nya nggak boleh lagi am is are. Karena am is are untuk present. Sekarang to be yang digunakan adalah was were. Nah, setelah was were, complement. Yang kedua, nggak boleh lagi menggunakan verb one dengan verb one s or es. Karena itu untuk simple present. Maka yang Anda gunakan adalah verb to. Setelah verb to boleh objek atau keterangan. Nah, di sini hanya satu pilihan, nggak ada yang lain. Kalau di to be masih ada dua pilihan, ya kan? Berarti teman-teman harus tetap membagi lagi subjek menjadi tunggal dan jawab. Nah, subjek singular saya kira masih sama ya, nggak ada perubahan dengan di present. Ini dia. Semua jenisnya noun without s, he, she, it, gerund, non clause. Nggak ada yang berubah. Begitu juga dengan subjek yang jamak. Nah, karena di sini ada dua pilihan, to be, was atau were, maka yang Anda gunakan untuk subjek yang tunggal adalah was. Sedangkan kalau subjeknya jamak, Anda gunakan were. Jangan digabungkan dengan verb to. Kalau nggak ada to be, maka Anda gunakan verb to. Begitu juga kalau subjeknya jamak, kalau selama keterangannya lampau, gunakan verb to. Jadi nggak boleh digabung ya. Kalau sudah to be, jangan gunakan verb to. Kalau sudah ada verb to, jangan gunakan to be. Itu untuk di simple past. Keterangan waktunya kan contohnya yesterday, last year, last week, ago, 2 years ago, kan? Baik. Adapun untuk negatifnya, kalau di simple present tadi Anda harus menggunakan does not dengan do not. Nah, di sini menggunakan did not plus verb one. Begitu juga dengan yang jamak menggunakan did not plus verb one. Coba tuliskan contoh ya. My book was new. Jadi booknya tunggal, berarti gunakan verb atau to be yang tunggal juga. Kalau saya ingin tambahkan keterangan lampau itu lebih jelas lagi bahwa penggunaan was ini untuk lampau. Kemudian coba menggunakan verb to. He played. Salah satu ciri verb to adalah adanya akhiran ini. He played football. Oke, he played football. Ini ciri-ciri verb to. Berikutnya, kalau di negatif langsung aja he didn't play. Tapi harus kembali ke bentuk pertama. He did not play. Jadi nggak boleh lagi ada bentuk kedua kalau sudah ada did. Oke.
Ada tanggapan? Kalau nggak ada, lanjut ke soal lagi. Oke, coba ya. Pemanasan lagi. Sebelum kami berikan soal dalam bentuk Google Form. Nah, coba. Ada yang bisa jawab nomor 1? Study. C. Ya, kalau sudah ada did, langsung aja verb 1. 2, There. di sini ada keterangan lampaunya. Before the accident happen. Maka jangan Anda gunakan jangan Anda gunakan are, karena keduanya di present. Karena they-nya adalah jamak, berarti gunakan verb. 3, Vegan. When. ya, When. ya ada keterangan lampau 2 weeks ago, gunakan verb to. Nah, verb to itu nggak selamanya bentuk ed. Dia biasanya juga berbentuk tidak beraturan. Contohnya eat, ate, eaten. Ya, dia tidak menggunakan ed. Atau bahkan bentuk pertama hingga ketiganya sama, cut, 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 put, put, put. Ya kan? Untuk go, bentuk keduanya adalah when. Dia tergolong kata kerja yang tidak berarti. 4, ada juga keterangan lampaunya 2 hours ago, gunakan bentuk kedua. Di antara pilihan yang bentuk kedua 5, Met. iya, betul ya. Lagi-lagi ada keterangan lampau, subjeknya udah ada, verbnya yang hilang. Di antara banyaknya pilihan kata kerja, usahakan bentuk kedua. Dan bentuk keduanya adalah tidak beraturan. Met. Oke, aman. Kalau gitu kita lanjut di Google Form ya. Saya kira udah bisa. Oke. Oke, polanya tetap sama ya, teman-teman. Tentukan subject verb. Yang kurang itulah yang harus Anda isi dengan kata yang betul-betul dibutuhkan di rangkaian kata tersebut.
Baik, nomor 1. Ingat yang ada koma bukan subjek. Dari kata Alaska belum ada verbnya. Otomatis subjek juga nggak ada. Subjek verb yang ada di pilihan ada di delta. Berikutnya nomor 2. Yang mana nih subjeknya? Verbnya yang mana? Yang menggunakan koma disederhanakan aja, coret aja. Nah, the flyer jadi subjek, cari verb, near nggak ada. Berarti verbnya yang hilang. Dari pilihan yang ada verb langsung aja alpha. 3. Salah satu ciri kata kerja adalah adanya akhiran ed dan diikuti oleh objek. Ya. Berarti ini verb to pastinya, ini objeknya. Yang Anda cari sisa subjek. Oke, yang benar adalah alpha. Lanjut nomor 4. Mana jawabannya guys? Tentukan subjek verb. C. Yang mana? C. Oke, ini in bukan subjek, tapi nepadanya jadi subjek. Kemudian dari kata the state nggak ada verb. Maka teman-teman butuh verb. Nah, ada kedua kemungkinan nih. Di sini bisa, di sini bisa. Baik. To be, teman-teman, baik itu am, is, are, was, were, bukan hanya boleh bertemu dengan complement, adjective, noun, and verb. Tapi bisa juga to be itu bertemu dengan verb ing. Atau boleh to be bertemu dengan verb 3. Nah, ini contohnya. Jadi, ed di sini bukan verb to, dia adalah verb 3. Karena verb to dengan to be nggak bisa bergabung. Nah, kalau teman-teman menemukan to be verb 3, itu dinamakan pasif. Dan pasif itu bertemunya preposisi. Kata depan, contohnya in, by, of, ya kan? Dan masih banyak lagi jenis-jenis kata depan atau preposisi. Nah, ternyata di sini ada artikel the. Artikel the menunjukkan ada benda, ada objek pastinya. Maka Anda jangan menggunakan yang pola pasif. Langsung aja gunakan cari. 5. Subjek verb seperti biasa. Ternyata dari kata the dollar sampai 18.8 belum ada verb. Ya, urutannya subjek juga enggak ada. Yang ada subjek verb di pilihan adalah alpha. Oke. Lanjut nomor 6. Ini subjeknya. Kemudian cari verb seperti biasa enggak ada verbnya. Nah, ini banyak jenis verb. Ya. Ini yang bukan verb ya, karena verb ing tidak masuk dalam kategori verb. Ternyata kata keterangannya lampau. Berarti is itu present, has juga present. Yang benar adalah lampau bentuk kedua. 7. Jawabannya apa? Colorado. Ya, Colorado ya, karena verbnya sudah ada became. Became ini bentuk kedua dari become. Ya, sisa cari satu. 8. Nah, ini justru verbnya sudah sangat jelas, was. Maka yang Anda cari subjek. Usahakan subjeknya tunggal. Ya, cari betul. 9. Lagi ada koma di awal kalimat, maka ini diabaikan aja. Dan subjek itu. Nah, ini masih panjang nih katanya. Anda harus betul-betul cari setiap kata hingga akhir kata. Ternyata dapat began. Began itu bukti. Maka yang Anda cari sisa subjek. Maka yang benar adalah jangan gunakan lagi was. Itu kan akan jadi double talk. Tidak boleh. 10. Ada lagi kan verbnya began. Maka yang Anda cari subjek.
Ini hilangkan dulu semua yang ada verb-nya. Langsung aja dulu. 11 subject verb. Subjeknya mana? Verb-nya yang mana? Ya, ini ya, the first, karena nggak ada koma, the first American novelist. Verb-nya, oh ternyata nggak ada. Ingat perbedaan to verb one, to have itu bukan verb. Kalau have to, ya ini verb. Maka yang Anda pilih adalah delta. Sisa cari verb. 12, ini subjeknya, verbnya yang hilang. Alpha tentunya ini bukan verb, ini ada subjeknya. 13, radio, telegraphy, nggak ada verbnya. Berarti urutannya subjek dulu, kemudian verb. Carilah di pilihan, ada nggak subjek verb? Ternyata dapat di delta. Iya. Lanjut 14. Nah ini dari kata ni NASA sampai center. Jadi subjek ini yang paling intinya center. Cari verbnya nggak ada. Berarti Anda butuhkan verb. Dan yang terakhir 15 nggak ada koma berarti the state jadi subjek sebelum of. Cari verbnya nggak ada. Maka yang satu-satunya verb ada. Oke, masih aman ya untuk pengenalan subjek verb khususnya di simple present dengan simple past. Maka untuk pertemuan di hari Senin, karena akhir pekan kita off dulu guys. Nanti bertemu lagi di hari Senin. Dan tentunya kita akan masuk ke materi preposition plus appositive. Jadi ada dua materi ya. Tapi intinya ketika mendapatkan soal structure, yang Anda cari subject verb. Ada tanggapan, pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Thank you teman-teman. Sehat selalu, selamat berakhir pekan, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.